Allah, saya mau dapat daging. Kayak kalau gua sekarang lagi di Jakarta, lagi di Condet di rumah gua akan mendapatkan rendang dan opor. Dasar memang Jogja nih. Enggak sih, emang gua nggak ada tetangga aja. Kalau dulu kan gua tinggalnya di kampung Arab ya. Jadi kayak orang-orang akan memberikan gua banyak daging. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi. Jadi ini adalah materi kuliah gua. Serius, gua UAS kemarin gua belajar dari sini guys. Jadi kayak kalau misalnya kalian mengira ini hanya materi utuh, kalau kalian nanti masuk hukum, kalian akan belajar ini. Jadi anggap aja kalian sekarang lagi simulasi mahasiswa semester 2 FKUGM yang sedang belajar mata kuliah hukum tata negara, oke? Oke. Jadi kali ini kita itu akan membahas masa demokrasi liberal Indonesia. Kayak, Bang, ini sama nggak kayak RIS gitu? Kayak apakah liberal itu sama dengan RIS? Gak ya guys? Beda. Gitu. Bedanya apa? Mari kita belajar. Jadi ya seperti yang ini, yang kalian pelajarin kemarin, kalau misalnya Indonesia itu akhirnya menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS. Jadi gabungannya dari banyak-banyak negara lah. Jadi Indonesia tuh jadi punya banyak negara. Ada negara Republik Indonesia, ada negara Indonesia Timur, ada negara Pasundan, itu Jakarta ya guys, ada negara Jawa Timur, ada negaranya Abong, jadi Abong itu bule ya guys sebenarnya. Terus ada negara Sumatera Timur, sama negara Sumatera Selatan. Cuman Indonesia itu rasanya kayak belum siap guys, kalau misalnya dibikin langsung jadi federal gini. Katanya RIS itu justru biar Belanda itu bisa mecah belah Indonesia. Karena kan kita jadi perbagian-bagian doang nih, kita nggak bersatu. Nah, gimana kalau misalnya dibikinnya jadi bersatu aja gitu. Jadi ketimbang kita bentuknya apa namanya serikat, ya udah kita bentuknya republik aja. Kita bentuknya negara kesatuan gitu. Dan juga rakyat tuh ya nggak suka lah sama KMB ini. Wong yang diakuin itu cuma 3 wilayah, kita juga wilayahnya dikit, harus bayar utangnya Belanda. Ya nggak mau lah negara kita, rakyat kita itu ini setuju sama KMB. Nggak mau lah. Nah, itu nyusahin kita banget anjir. Makanya dari situ eh, katanya kita sesuai UUD 1945 kan katanya kita negara yang merdeka, negara yang bebas, segala macam. Tapi kita masih dikuasai Belanda. Itu kan nggak bebas, kayak gitu. Makanya akhirnya eh, Perdana Menteri kita saat itu, Muhammad Hatta, itu nugasin Natsir. Natsir ini dari Masyumi. Terus sama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ini yang dari Jogja. Buat kayak bilang ke negara-negara lain nih yang ini nih kayak, woi NST, woi NSS, kita join yuk, kita jadi satu circle aja. Masa kita pisah-pisah gini cuy, gak asik cuy gitu. Makanya di situ kayak dikasih namanya ini, mosi integral. Basically lu disuruh join circle gitu loh, kayak, woi ini negara Indonesia Timur jadi satu circle sama kita lah gitu. Jangan sendiri-sendiri lah gitu. Jadi mau dibikin ke negara kesatuan. Nah, dari situ akhirnya kayak banyak bagian-bagian negara tersebut yang setuju gitu loh, kayak oh iya juga, gue nanti kalau circle-nya cuma sendiri gue bisa diserang Belanda nih gitu. Belanda kan mainnya ramean, nanti gue dibantai. Gak mau lah negara-negara itu dibantai lagi sama Belanda. Nah dari situ nanti akhirnya dibentuk nanti dari, jadi di RIS ini lahir yang namanya ini Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Jadi nanti sebelum undang-undang yang benar-benar perfect itu lahir, makanya dibikin dulu Undang-Undang Dasar 1950, guys. Terus akhirnya RIS itu bubar. Kita diganti jadi Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, cuman karena kita juga masih ini, masih awal-awal, kayak
dari RIS kita masih adaptasi pemerintahan, kita masih pakai sistem pemerintahan parlementer atau liberal gitu. Nah, si Natsir ini akhirnya jadi Perdana Menteri pertama, karena di samping dia waktu itu jadi ketua Masyumi, ketua Masyumi, nah dia itu juga pengaruh politiknya besar saat itu, begitu. Nah, akhirnya ya udah, ini kayak daftar kabinet-kabinet, ya kayak biasa lah kalau misalnya pakai parlemen gitu, sistem parlemen gitu kayak kemarin pasti ada namanya kabinet gitu loh. Itu nanti disesuaikan sama pemimpinnya. Contoh, ada yang pertama tuh Natsir, terus nanti diganti ke Sukiman, ganti ke Wilopo, ke Ali Sastroamijoyo, nanti ke Burhanuddin, terus nanti balik lagi ke Ali Sastroamijoyo, Sastro Amiojoyo. Nanti yang terakhir itu bakal ke kabinet Juanda, nanti bakal beralih ke Orde Lama atau demokrasi terpimpin. Begitu. Nah, kita bahas dulu kabinet paling pertama setelah kita bubar dari RIS ke NKRI. Jadi ini adalah dipimpin sama Muhammad Tatsir. Dia itu dari Partai Masyumi. Partai Masyumi ini coraknya itu ke Islam gitu. Cuman waktu itu Partai Masyumi ini kolab guys. Jadi namanya kalau di politik itu namanya koalisi, kerjasama gitu. Jadi ya kolab lah. Jadi si kabinet Tatsir ini akhirnya isinya nggak cuma dari Masyumi, tapi dari PNI juga. Jadi ini adalah program-programnya. Ya basically karena kita masih awal-awal banget, program-programnya itu masih yang kayak dasar banget guys. Contoh tuh dibilangnya mau usaha keamanan dan ketentraman negara. Terus untuk nyempurnain susunan pemerintahan. Karena kan kita kayak masih random banget nih. Parlemen ada, tapi kita belum ada namanya pemilu gitu. Kita belum ada kayak menteri-menteri, belum ada misalnya DPD atau gubernur segala macam kayak gitu kan, kebanyakan masih ini ya, masih dari negara, masih dari raja-raja gitu loh. Terus organisasi angkatan perang itu mau diperkuat. Terus ekonomi rakyat namanya juga kita habis di agresi militer, kita baru selesai dijajah. Ekonomi rakyat tuh masih kecil banget lah gitu. Terus akhirnya karena waktu itu kan Irian Barat tuh masih dipegang sama Belanda guys, maka kita mau Irian Barat tuh dikasih ke kita gitu. Nah yang paling terkenal dari kabinet Nasir itu namanya Gerakan Ekonomi Program Ekonomi Gerakan Benteng. Itu dari Menteri Ekonominya mereka, namanya Sumitro Joyo Hadwi Kusumo. Jadi mereka, jadi di dalam kabinet itu pasti ada kayak yang ngurus divisi-divisi gitu loh guys. Ya dari sisi dibilangnya tetap menteri ya, cuman beda sistem menteri sekarang sama sistem menteri dulu gitu. Cuman kabinet Nasir ini kemudian nggak kemudian bubar gara-gara ada yang namanya mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya itu semacam kayak misal nih, kan ini PNI nih, terus dia ngeliat Mas Yumi nih, wah ini kok benefitnya cuma di Mas Yumi doang, gue juga mau dapat benefit dong, gue bikin mosi tidak percaya deh gitu. Jadi buat menentang kebijakannya dari Mas Yumi ini gitu. Nah dari kebijakan, kan Natsir ini kan anaknya Mas Yumi nih, ketuanya Mas Yumi, makanya akhirnya PNI ini pas memberikan mosi tidak percaya ya otomatis Natsir ini bubar juga kabinetnya gitu. Katanya program-programnya Natsir ini ngasih keuntungannya lebih kepada ini Mas Yumi. Sebenarnya sebatas gara-gara mungkin ya namanya juga Natsirnya dari Mas Yuminya sendiri. Jadi mungkin kebijakan dia itu bias dan lebih banyak keuntungannya memang untuk si Mas Yumi ini. Namanya juga dari partainya sendiri. Begitu. Nah inilah gerakan ekonomi benteng.
Jadi katanya ini tuh untuk membangun ekonomi Indonesia gitu. Dan katanya buat mengubah struktur ekonomi kolonial sama menjadi struktur ekonomi nasional gitu. Karena dulu itu ada yang namanya ini dualisme atau gue lupa nama pastinya apa. Pokoknya yang jelas ini ekonomi, ekonomi. Jadi di satu sisi desa itu masih tradisional, tapi kota udah kapitalis. Nah, yang di desa itu cenderung tuh miskin dan bahan murah, bahan murah. Sedangkan kalau misalnya yang kota itu kaya dan bahan mahal dan barang mahal. Makanya nggak adil kan guys, kayak orang kota bisa membeli bahan di desa dengan harga murah dan mereka akhirnya menjual lagi, diolah dan lebih mahal. Sedangkan orang desa itu dengan sistem ekonomi tradisionalnya, mereka tetap akan menjual barangnya dengan harga murah, tapi mereka nggak bisa beli barang-barang kota yang mahal gitu. Makanya terjadi yang namanya dualistik ekonomi waktu itu. Nah, gerakan ekonomi benteng ini buat ngatasin gitu guys. Ya sebenarnya tujuannya sih baik ya guys. Nih kalau kalian lihat nih, mau menumbuhkan kelas pengusaha. Oke, bagus ya. Terus kalau ada pengusaha Indonesia, ya inilah yang orang-orang desa ini modalnya lemah. Nah, harus dikasih kesempatan buat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Makanya nanti dikasih kredit, guys. Dikasih utang. Jadi negara nih gue kasih modal lu dulu deh 1 juta. Nanti yuk 6 bulan lagi lu balikin 2 juta ya gitu. Nah, terus diharapin ya udah nanti pengusaha-pengusaha pribumi ini bakal maju. Nah, masalahnya kayak gini. Um, ini kalau misalnya disangkut pautin dengan program atau kebijakan paslon nomor 2 gitu. Kenapa paslon nomor 2 ini punya kebijakan yang dinilai kontroversial, padahal sebenarnya kayak baik kan? Tujuannya itu untuk apa? Mencegah stunting, untuk kebutuhan gizi anak gitu segala macam, itu visi yang bagus. The idealisme dari program itu bagus. Tapi kita tuh nggak berkaca dari zaman dulu ketika orang disuapin tanpa tahu hal yang disuapinnya itu untuk apa, mereka akan maunya disuapin terus. Nih, program ini gagal karena pengusaha pribumi cenderung hanya mengandalkan modal pemerintah dan tidak mengembangkan usahanya. Karena apa? Karena dia nggak tahu basic usaha. Makanya kayak ya udah mereka dapat modal, tapi mereka paling cuma buat beli bahan lagi, buat beli bahan dijual lagi dengan harga murah lagi. Ya lama-lama ya nggak ini, bahkan cenderung akan rugi gitu loh. Mereka akan tetap menggunakan standar tradisional. Makanya program ini akhirnya gagal gitu. Dan juga PNI bilang, wah ini mah duitnya kayaknya bakal masuknya ke Masyumi doang deh, kayak gitu. Makanya dibilang ini cuma buat akal-akalan pemerintah biar dapat duit aja gitu. Mereka kan ya namanya juga mereka cuma nggak pernah sekolah bisnis, mereka nggak punya pengetahuan soal bisnis, mereka cuma tahu apa jual barang dapat duit, jual barang dapat duit. Mereka nggak tahu soal misal demand and supply, mereka nggak tahu soal teori permintaan penawaran segala macam. Makanya akhirnya ya udah gagal program ekonomi benteng ini gitu. Lanjut ke kabinet Sukiman. Akhirnya ya udah Natsir ini dibubarin dan diganti dengan 2 orang sih dia. Lagi-lagi karena waktu itu
maaf, karena waktu itu PNI sama Masyumi lagi kuat-kuatnya nih. Makanya dipilih Sidik Joyo Sukatro dari PNI sama Sukiman Wijo Sanjoyo. Ya itu. Ya itu nanti dibikin kabinet koalisi lagi, Masyumi PNI. Namanya Kabinet Sukiman atau Kabinet Sukiman Suwirjo. Cuman yang terkenal Kabinet Sukiman. Isinya sebenarnya hampir sama-sama aja. Kalau misalkan lihat nih kayak menjaga keamanan dan ketentraman, ya udah hampir sama aja. Kemakmuran rakyat, karena ya udah katanya untuk memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Karena memang ya itu tadi, dengan sistem ekonomi tradisional ya hasil-hasil tani itu dijualnya murah, petani tetap miskin, yang ngejual terus diproses di daerah kota itu nanti kaya. Nah, terus nanti bakal di ini mau persiapan pemilu. Karena katanya kalau misalnya pakai sistem presiden terus presidennya Soekarno terus, katanya ini akan menyebabkan ini sistem pemerintahan yang otoriter. Ya udah, oke. Terus sesuai undang-undang juga nih, undang-undang dasar guys. Kita harus politiknya bebas dan aktif. Terus Irian Barat mau dimasukin ke Republik Indonesia. Nah, ini terus nanti terus-terusnya kayak untuk memperjuangkan kayak buruh, terus juga penetapan UMR, sama buat nyelesain pertikaian buruh. Karena itu tadi guys, buruh ngerasa kayak, wah gue dibayar kecil nih, tapi kok pengusaha ini kaya, apalagi saat itu komunisme masih lancar kan. Jadi kayak otak-otak komunisme itu masuk gitu loh di buruh-buruh, kayak, wah nggak bisa nih kayak gini terus, gue kudu nyiapin segala hal biar gue itu sejahtera gitu. Terus ya udah, cuman ya udah, eh, namanya juga masih awal-awal. Nah, sebenarnya ini yang jadi masalah. Selalu ada yang namanya mosi tidak percaya. Jadi pengembangan program itu nggak pernah dilakukan, namanya kayak misal ada program yang salah, itu nggak segera dilakukan evaluasi, tapi ganti kabinet. Gara-gara ganti kabinet ini, ya udah jadinya nggak jelas gitu loh program mana yang mau diutamakan. Coba kalau dari awal kabinet Natsir ini nggak pernah dikasih mosi tidak percaya. Ekonomi benteng ini bisa dieval, habis dieval pengusaha pribumi jadinya nggak cuma dikasih modal, tapi pelatihan kerja, pelatihan usaha gitu. Cuma lagi nih, apa-apa mosi tidak percaya, apa-apa mosi tidak percaya. Ya udah, jadinya hancur di masa demokrasi liberal ini. Nanti kita akan melihat di mana Soekarno itu akhirnya marah. Soekarno yang sebenarnya dari awal nggak mau diktator. Dia kayak, cepet dong pemilu, gue nggak mau masyarakat ngira gue anaknya otoriter. Gue nggak mau dikira gue ini budaknya Jepang pengen bikin negara fasis gitu. Soekarno sampai kayak gitu loh. Dia sampai segera mau kayak, pemilunya dicepetin dong gitu. Tapi gara-gara dia kesel, emosi tidak percaya terus, gak macem. Apalagi waktu itu kerjaannya konstituante, buat bikin undang-undang baru nggak jelas, marah dia. Dia bilang, udahlah, bubar aja ini parlemen, gue aja yang pimpin anjir gitu. Gue udah kesel dah sama kalian pada gitu. Mending gue aja yang mimpin. Nah, cuman di sini kabinet Sukiman emang blunder guys. Udah tahu ya, kita ini selak sama sekutu. Kita kayak udah anti banget sama sekutu. Menteri Luar Negeri saat itu nerima bantuan dari Amerika Serikat. Namanya Mutual Security Act. Katanya sih ini buat bantuan, kayak buat bantuan militer, buat bantuan keamanan. Cuman ingat ya guys, Amerika Serikat itu kan licik. Gak mungkin dia ngasih bantuan tanpa imbalan. Nah, sebelum nanti Amerika Serikat nagih-nagih, akhirnya kabinet ini dibubarin. Jadinya Amerika Serikat jadi nggak punya hubungan apa-apa sama Indonesia. Jadi memang blunder guys di sini.
Ngapain ngambil bantuan ekonomi sama militer dari negara yang paling licik saat Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Pertama? Oke, lanjut. Akhirnya bubar, kabinet Sukiman diganti ke kabinet Wilopo. Nah ini guys, kayak kan waktu itu gue jelasin ya, kalau misalnya eh, sistem liberal, sistem parlemen itu presiden jadi kepala negara. Tapi kalau PM atau Perdana Menteri itu jadi kepala pemerintahan. Bedanya apa gitu? Kok presiden kayaknya gabut banget deh, nggak kerja apa-apa. Nah, jadi ya Soekarno ini sebagai presiden yang nunjuk-nunjuk guys. Kayak, oh lu orangnya oke, jadi PMG gitu. Jadi ya udah, dari tadi kan Soekarno yang nunjuk-nunjuk siapa yang jadi Perdana Menterinya gitu. Sedangkan Perdana Menteri ini kerjanya akan banyak. Dia akan ngurusin rakyat, akan ngurusin program-program untuk negara. Sedangkan presiden yang menunjuk aja. Dia nunjuk kayak, lu jadi PM lah, bantuin ini, bikin program biar rakyat sejahtera gitu. Atau enggak kalau misalnya ada perang, weh, jenderal ini, Jenderal Sudirman, yuk perang deh daerah situ, kayak gitu lah presiden sebagai kepala negara. Simpelnya seperti itu sih guys. Terus akhirnya Soekarno nunjuk Wilopo sebagai Perdana Menteri. Nah, Wilopo ini dari PNI, guys. Ya, lagi-lagi kalau nggak PNI, Mas Yumi. Kalau nggak PNI, Mas Yumi. Cuman waktu itu, akhirnya PNI, Mas Yumi, sama PSI kasih dukungan. Katanya mau dibikin pemilu buat milih Dewan Konstituante untuk bikin UUD, DPR, sama DPRD. Terus buat tingkatin kemakmuran rakyat, pendidikan rakyat, sama stabilitas keamanan rakyat. Kalau versi luar negerinya, program-programnya ya paling, karena kita waktu itu kan masih gitu sama Belanda kan. Makanya ya udah kayak ya udahlah lu jangan ribut-ribut lagi lah gitu. Kita kan CS, kita jadi CS aja lah gitu. Terus Irian Barat katanya biar segera ke Indonesia. Sama ya udahlah sesuai undang-undang, sesuai Piagam Jakarta ya. Kita ngelaksanain politiknya bebas aktif gitu, politik luar negerinya. Nah, oke, nggak ada partai yang nggak seret lagi sama Wilopo ini. Kayak PNI oke, Mas Yumi oke, PSI oke. Gantian guys, TNI yang tidak percaya ke kabinet Wilopo. Jadi ada aja mosi tidak percaya yang diturunin atau dikasih gitu sama golongan gitu loh. Saat itu TNI itu nggak percaya, gara-gara apa? Gara-gara TNI mau jadi pemerintah. Makanya di zamannya Soeharto ada yang namanya apa? Dui fungsi ABRI. TNI nggak cuma bekerja di bidang militer, yang seharusnya TNI memang di bidang militer aja, tapi TNI juga di bidang pemerintahan. Harusnya nggak boleh. Makanya sekarang kalian lihat ada nggak TNI itu jabat jadi apa? Jadi DPR segala macam. Harusnya nggak boleh. Makanya nanti bakal ada namanya peristiwa 17 Oktober 1952. Sama ada namanya peristiwa Tanjung Morawa. Kalau peristiwa 17 Oktober 1952 ini fokus ke TNI, kalau ini lebih fokus ke adalah hubungannya sama komunis nanti guys. Nih, jadi katanya waktu itu sistem parlemen itu nggak bikin TNI itu jadi bagian dari pemerintahan Indonesia gitu. Jadi konflik internal itu kayak TNI itu ini guys cemburu cok, kayak woi kok gue nggak masuk pemerintahan juga, gue kan juga mau punya kekuasaan. Hei, Anda sudah punya kekuasaan di militer, makanya TNI itu maruk guys. Saat itu TNI maruk banget sumpah. Nah dari situ akhirnya adalah namanya ya perpecahan segala macam sama parlemen Indonesia. Sampai-sampai
waktu itu Nasution itu nuntut Presiden Soekarno buat bubarin Parlemen Indonesia dan langsung segera nyelenggarain pemilu biar katanya TNI itu bisa join ke pemilu biar jadi pemerintah juga. Epicnya di sini adalah dia nih ada namanya Letkol Kemal Idris, dia ngarahin meriam ke istana loh. Gak cuma meriam, ditambah tank. Jadi meriam sama tank diarahin ke istana presiden. Seserem itu sebuah TNI. Kayak lu bayangin, masih di kekuasaan militer aja lu udah kayak gini anjir. Apalagi ketika lu dikasih kekuasaan di pemerintahan. Contohnya di mana? Contohnya saat masanya era Soeharto. Tentara semena-mena, bro. Tentara ya bikin ketakutan di masyarakat gitu loh. Masyarakat bukannya merasa aman, tapi masyarakat merasa takut. Nah, di sini ya udahlah, adalah drama-dramanya. Ya namanya Soekarno masih butuh ini ya, parlemen ya. Dia nggak mau parlemen itu dibubarin. Nah, ini nih, Soekarno tuh dari dulu sebenarnya nggak mau jadi diktator, guys. Cuman ya itu, nanti dia akan marah sama kinerja negara kita gitu. Makanya dia memutuskan dia jadi diktator. Nah, habis itu Nasution itu ngundurin diri dari militer. Nanti diikutin sama Majen TB Simatupang. Ya mereka ini baper gak guys jadinya karena Soekarno nggak menuhin BM-nya mereka gitu. Emang ya udah baperan, tantrum. Jadi ya udah akhirnya gitu. Nah kalau ini lebih kepada petani yang ada sangkut pautnya sama PKI. Jadi di sini tuh waktu itu ada lahannya itu isinya kelapa sawit, teh, sama tembakau. Nah, ini awalnya punya perusahaan Belanda namanya Daily Ventures Venery, apalah itu lah pokoknya DPV, kalian baca sendiri, saya nggak bisa baca. Nah, sebenarnya ini udah dikelola sama masyarakat pribumi, sama orang dan juga keturunan Tionghoa pas Jepang berkuasa di Indonesia. Nah, gara-gara kita kan akhirnya udah lepas dari ininya Jepang ya, tanahnya itu mau diambil sama rakyat kita. Cuman sama Belanda itu nggak mau dikasih. Katanya ini masih punya DPV anjir. Itu nggak lihat KMB. Katanya di KMB wilayah-wilayah yang masih dipegang sama Belanda harus Belanda pegang kan. Nah dari situ akhirnya ya ribut lah mereka ini gitu. Dan dianggap ini kegagalan dari kabinetnya ini apa namanya Wilopo. Saya nggak berhasil buat akomodasi eh, pertempuran eh, pemberontakan dari Barisan Tani Indonesia. Nah, dan tebak, Barisan Tani Indonesia bagian dari apa? Dari PKI. Petani itu pasti ikut PKI anjir. Orang sistemnya apa namanya? Idealismenya bagus, gue bisa sekaya majikan gue. Siapa yang nggak mau kalau misalnya gue jadi petani? Gue jadi petani kayaknya waktu itu gue akan ikut PKI juga, coy. Gue juga mau sekaya majikan gue. Soalnya kalau kalian lihat loh, kurus, kering kayak gitu, petani saat itu. Ya udah, Wilopo bubar diganti sama kabinet Ali Sastro. Satu, karena dia akan memimpin sebanyak 2 kali, guys. Banyak partai yang dukung dia, termasuk partai agama saat itu, Partai Nahdlatul Ulama atau NU. Nanti dia Perdana Menterinya Ali Sastro Amijoyo sama Wakil Perdana Menterinya dari Partai Indonesia Raya namanya Mr. Wongso Negoro. Agak mirip-mirip sebenarnya program-programnya. Kalau nggak di bidang militer, di bidang sosial, di bidang luar negeri, untuk Irian Barat, ya di bidang ekonomi. Nih, di bidang militer atau di bidang keamanan. Terus di bidang, ya ini buat pemilu, ya namanya pemilu ya udah ditutup terus.
Irian Barat masih selalu menjadi fokus setiap kabinet. Dua negerinya tetap mau politik bebas aktif. Isi-isi KMB dia mau ya jangan semuanya kita lakuin lah KMB ini gitu. Terus jangan sampai ada pertikaian politik lagi ya kayak inilah pertikaian politik antara masyarakat petani dengan perusahaan swasta ini dengan pemerintah dan militer. Jangan sampailah kayak gitu lagi. Sama nanti ada program ekonomi namanya Alibaba. Nah, di zamannya kabinet Ali Sastro pertama ini terjadi namanya konferensi Asia Afrika, guys. Cuman saat itu nggak tahu ya, PNI ini kayaknya alergi sama partai yang dasarnya tuh Islam. Pertama dia berantem sama Masyumi. Masyumi dasar partainya apa? Islam. Sekarang PNI berantem sama NU yang merupakan partai Islam. PNI ini emang kayaknya alergi sama yang agama yang ada unsur-unsur Islamnya. Dia selalu aja berantem sama yang punya unsur-unsur Islam. Nah, ini penjelasan soal ekonomi Alibaba. Jadi waktu itu eh, pengusaha pribumi itu identik sama Ali. Kalau Tionghoa biasanya dipanggil Baba gitu. Jadi ya kayak gitulah. Nah, katanya pengusaha Tionghoa ini terlalu menguasai ekonomi Indonesia. Cobalah lu kasih pelatihan ke pribumi gitu, biar mereka juga sekaya lu gitu. Jangan sampai Tionghoa yang kerjanya buka toko mulu. Ya sampai sekarang juga Tionghoa yang buka toko mulu kan. Cina kan buka toko mulu kan. Makanya kalau misalnya kayak Cina nggak ada toko tuh apa coba? Nah, dari situ ini inisiatifnya bikin pemerintah ngasih kredit lagi nih ke usaha swasta nasional atau usaha yang dibikin sama pribumi. Terus katanya nanti orang-orang Tionghoa ngasih pelatihan-pelatihan ke mereka. Belajar nih mereka dari sistem ekonomi benteng. Terus katanya pengusaha pribumi itu akan bisa bersaing dengan pengusaha asing karena bakal dikasih perlindungan. Secara program bagus ya guys. Kayak, wah akhirnya ekonomi Indonesia akan maju. Mereka lupa, mereka tidak membuat dewan pengawas. Setiap organisasi atau setiap kebijakan harus ada pengawasannya, guys. Mereka tidak bikin seperti itu. Makanya nanti pengusaha Tionghoa itu cuma akal-akalan dapetin bantuan atau kredit dari pemerintah doang. Bilangnya sih, ini ada penguasa pribumi loh yang mau gue latih. Yuk orang kasih gue duit lah, yuk orang kasih gue modal lah, nanti gue latih pribumi itu. Ternyata enggak, ternyata pengusaha Tionghoa ini cuma dapetin duitnya, pengusaha pribumi ya udah dibiarin gitu. Terus kalau misalnya nanti kan kreditnya bakal ditagih lagi bang, ya orang-orang Tionghoa udah kaya, mereka ngembangin perusahaannya dengan cepat. Terus nanti kemudian pas udah ditagih ya mereka bisa bagiin lagi. Pribuminya gimana? Dibiarin gitu aja. Itulah kalau misalnya program tuh nggak ada pengawasannya guys, gitu. Makanya kayak misalnya kalian tahu kan korupsi bansos gitu. Nah, korupsi bansos waktu COVID itu bagus kan? Kita dikasih bantuan sosial segala macam. Kok bisa dikorupsi? Karena nggak ada dewan pengawasnya. Pemerintah tuh susah banget buat belajar kalau dewan pengawas tuh penting banget untuk kasih transparansi gitu loh. Nah, ini ada konferensi Asia Afrika, negara-negara Asia bekas jajahan sama negara-negara Afrika bekas jajahan. Akhirnya ya maulah buat kerjasama biar mereka itu jadi negara-negara yang kuat gitu. Ya contohnya kok kalian lihat tuh nanti ada Indonesia sendiri, ada Pakistan, apalagi India karena saat itu kita CS banget sama India kan. Ada Sri Lanka, sama ada Myanmar. Myanmar tuh dulu namanya Burma guys.
Jadi selain untuk melawan kolonialisme dan neokolonialisme, ya mereka juga mau kerjasama secara ekonomi dan kebudayaan. Makanya nggak heran kalau misalnya banyak beasiswa-beasiswa dari luar negeri, tepatnya negara-negara Asia sama Afrika, yang ngasih semacam fast track ke orang Indonesia. Kayak misalnya Turki, terus Cina, Jepang, apa namanya, daerah Australia enggak. Pokoknya negara-negara Asia, kok kalian cari, banyak beasiswanya. Nanti bakal ada yang namanya Dasar Bandung. Jadi kenapa Bandung? Karena Bandung punya konferensi Asia Afrika. Nggak ada konferensi Asia Afrika di Jakarta, adanya di Bandung. Dan juga di konferensi ini Indonesia tuh dapat ini dukungan buat ngerebut Irian Barat sama orang-orang Cina, orang-orang Tionghoa di Indonesia itu nggak boleh punya namanya duit kewarganegaraan. Jadi kalau lu mau jadi orang Indonesia, lu bikin KTP lu orang Indonesia gitu loh. Kalau lu mau jadi orang Cina, lu balik ke Cina gitu. Bukan, maksudnya kalau misalnya lu mau dagang, dengan status lu masih rakyat Cina, itu ada masa waktunya. Dan lu harus ngebayar buat extend masa waktunya itu, kayak gitu. Ini si dasar sila Bandung bisa kalian baca sendiri nanti, karena kayaknya nggak bakal keluar juga di UAS ya, di UAS, sorry, di UTO. Bukan gue jadi keingat UAS kan. Ah, terus Ali Satrio Amijoyo ini masih tidak percaya gara-gara Alibaba ini. Makanya akhirnya selain karena ini apa namanya dikasih mosi tidak percaya sama PNI, Alibaba juga gagal, makanya diganti ke Burhanuddin Harahap. Di sini pemilu akhirnya dilaksanain, guys. Nah, Burhanuddin ini datangnya dari Masyumi. Kalau udah ada yang unsur Islam-Islamnya, PNI alergi nih emang. Emang alergi banget nih. Emang anti banget dia PNI ini sama yang ada Islam-Islamnya. Makanya ya udahlah. Cuman saat itu eh, Burhanuddin nggak bubar. Dia nggak dikasih mosi tidak percaya karena berhasil pemilunya. Cuma habis itu akhirnya Burhanuddin ngerasa kayak tugas gue udah selesai, gue balikin lagi ke presiden kayak gitu. Jadi ini GG Burhanuddin ini. Jadi program pokok dia bagus banget. Pertama, dia mau balikin kewibawaan pemerintah. Terlebih untuk ngembaliin kepercayaan Angkatan Darat dulu nih. Karena militer itu penting buat pemerintah. Dan juga masyarakat. Karena ya waktu itu dianggap pemerintah tuh nggak pro masyarakat. Kayak, kok lu ini sih ngebiarin kita dijajah, apa namanya, nggak dapat kerjaan gini segala macam gitu-gitu. Padahal sebenarnya ya programnya udah ada. Program dari pemerintahnya udah ada untuk masyarakat. Cuma eksekusinya kan yang jelek. Kayak Alibaba sama ekonomi benteng tadi. Terus mau bikin pemilu jelas. Biar ada parlemen yang isinya pemilu doa, yang isinya orang-orang dari pemilu gitu. Irian Barat masih diperjuangkan. Politik kita tetap mau stay di politik bebas aktif. Nanti bakal beneran ada pemilu di tahun 1955 itu buat milih DPR sama buat milih konstituante. Jadi ini GG banget. Akhirnya Burhanuddin tidak mendapatkan mosi tidak percaya, tapi bubar karena ngerasa ya udah tugas gue udah selesai bro, I'm out gitu loh. Jadi ini uh, dibikin kursi DPR isinya 260 saat itu, sedangkan konstituante karena buat bikin ini dasar negara, jadi diperbanyak 520. DPR itu akan menjadi parlemen resmi Indonesia. Jadi bukan ditunjuk sama presiden lagi segala macam gitu-gitu ya. Tapi ya dari pemilu pure angkatannya. Apa namanya? Isinya gitu loh anggotanya. Konstituan itu seperti yang gue bilang buat bikin undang-undang dasar sama dasar negara. Walaupun sebenarnya konstituante ini akan gagal. Akan gue ceritakan kenapa dia gagal.
Dan ya gagalnya itu sebenarnya mengecewakan sih jujur. Nanti akan ada 4 partai besar. PNI jelas, Masyumi jelas, NU saat itu karena sempat kebagian menjadi pemimpin parlemen, jadi dia ini. Cuman ada satu partai yang dia itu sebenarnya nggak pernah ada yang jadi perdana menteri. Selain mungkin si ini ya, si waktu waktu apa namanya Indonesia masih di Republik Indonesia Serikat, si Sultan Syahrir. PKI ini di zaman demokrasi liberal nggak pernah kebagian jadi ketua ketua parlemen atau perdana menteri. Tapi karena anggotanya banyak, makanya PKI itu menjadi partai besar juga. Kayak ya udah kayak yang gue jelasin tadi. Gue seorang petani, gue mau sekaya ini, cowok, mau sekaya bajikan gue mau punya mobil, gue mau punya ini apa namanya rumah gede, gue mau hidup bahagia gitu. Makanya PKI ini berhasil kayak nyuci otak lah istilahnya. Dari tingkat pusat sampai ke daerah. Nah, karena kebijakan apa namanya idealisme dari PKI ini sifatnya ini guys, populis atau memihak secara semu ke masyarakat gitu. Makanya nggak heran kalau misalnya program-program yang terasa kayak manis banget itu didemen banget sama ini. Ada yang bocor bentar. Disukain banget sama masyarakat. Ya itulah kebijakan populis guys. Gitu. Contoh, kenapa sampai sekarang PDIP itu menjadi partai yang kuat? Karena dari dulu dia populis. Coba, siapa yang memperjuangkan biar BBM itu nggak naik sepersen pun? PDIP. Ya, yang kayak gitu ya bakal disukai sama masyarakat lah. Saat PDIP menjadi partai yang oposisi, dia sangat amat mementingkan kepentingan rakyat. Lihat aja ke depannya, ketika nanti PDIP menjadi oposisi, dia akan sangat mementingkan kepentingan rakyat. Kalian akan melihat hal itu. Itulah kebijakan populis. Jadi no wonder kenapa makan siang menjadi program yang menarik dan akhirnya dipilih banyak orang, karena populis. Semua orang butuh makan, betul. Semua orang butuh makan, saya butuh makan. Tapi itu kebijakan populis. Ya, udah. Oke, setelah Burhanuddin ini akhirnya selesai melaksanakan pemilu, dia membubarkan sendiri. Dia ngasih lagi ke Soekarno kayak, Bro Soekarno, Bung, gue udah kelar nih bro. Sekarang kebijakan di lu lagi dah. Gue udah santai bet ini anjir gitu. Terus akhirnya ditunjuk apa namanya Sastro Ami Joyo ini didukung, bukan ditunjuk sih, dia didukung. Karena saat itu demokrasi udah ini ya udah bagus banget ya, udah pakai pemilu. Jadinya katanya Ali Sastro Ami Joyo ini ya kayaknya dia not bad sih. Kayaknya oke-oke aja sih sebenarnya kan Ali Sastro Ami Joyo ini. 3 dari 4 partai yang besar saat itu, 3 itu ngedukung PNI, NU, sama Masyumi. Nah, di sini nanti akan dibikin namanya rencana pembangunan 5 tahun. Pertama ya fokusnya masih balikin Irian Barat. Terus nasib kaum buruh sama pegawai itu diutamakan. Keuangan negara, eh, ekonomi negara itu mau dibalikin gitu loh. Terus keamanan sama ketertiban
politik kita tetap politik luar negeri bebas aktif, keputusan konferensi Asia Afrika itu akan di ini. Nah, hebatnya kabinet ini akan melakukan pembatalan seluruh perjanjian KMB. Ya udah, kita nggak usah bayar utang Belanda, kita nggak usah eh, apa namanya, wilayah kita nggak sekecil itu lagi gitu loh, segala macam. Cuma ya udahlah, seperti biasa guys, PNI sangat alergi dengan Masyumi. Jadi ya berantem, ribut, pecah deh. Apalagi Masyumi waktu itu ya udah capek anjir, menteri-menterinya udah pada mundur juga karena ngerasa cir berantem lu pusing deh kepala gue tiap hari minum panado gitu. Jadi ya udah, akhirnya pada mundur dan bubar. Nah dari sini Presiden Soekarno tuh, gua rasa Presiden Soekarno ini udah kesel guys. Dia udah naik darah, dia kayak kagak ada apa yang awet, ini kabinetnya pusing bet dah gue ini nunjuk-nunjuk orang mulu. Ya elah, buset, buset kata gue mah gitu. Makanya dari situ Presiden Soekarno nunjuk seorang insinyur. Kayak ya udah deh, kagak usah dari politik lagi dah. Ntar PNI tantrum lagi gitu. Makanya di kabinet Juanda ini adalah seorang insinyur. Dia nggak dari politik, nggak dari partai politik, nggak dari Masyumi, NU, eh, PNI atau PKI, enggak. Dia adalah seorang insinyur gitu. Dia akhirnya ditunjuk jadi perdana menteri. Nih bahkan kabinet ini aja apa namanya, di keren banget nih, namanya Zogen kabinet. Isinya itu ya udah ahli sama golongan intelektual, gak ada namanya partai politik sama sekali. Nah dari situ akhirnya kabinet Juanda ini punya program namanya Pancakarya. Panca ini artinya 5 guys, 5. Dia mau bikin namanya Dewan Nasional, mau normalisasi keadaan RI, terus eh, habis itu kan KMB udah dibatalin, makanya dia mau ngelaksanain program-program yang ditahan sama KMB. Irian Jaya mau dibalikin, sama mau adanya pembangunan nasional. Nah, cuman di masa ini ada pemberontakan guys. Jadi waktu itu ada namanya pemberontakan revolusioner rakyat Indonesia atau Persemesta. Katanya, woi yang dibangun Jawa mulu, yang luar Jawa gimana gitu. Kayak, jir, masa kunci kemenangan ada Jawa terus guys gitu. Kami mau dong kunci kemenangan ada Kalimantan gitu. Nah, terus nanti di kabinet ini juga ada namanya pengaturan batas laut wilayah Indonesia. Makanya kalau misalnya kalian di geografi belajar kayak apa sih ZEE, batas laut segala macam yang 12 mil itu, ya itu hasilnya dari deklarasi Juanda ini, guys. Dia yang bikin batas wilayah laut Indonesia itu. Nah, waktu itu Soekarno juga mau dibunuh di Cikini, guys. Nah, di kabinet ini sebenarnya nggak ada mosi tidak percaya ya. Tapi waktu itu akhirnya Soekarno ini capek sama kinerjanya konstituante. Memang di kabinetnya Juanda ini orang-orang pintar semua gitu loh. Makanya nggak ada gejolak politik. Semua orang kayak berotak senku bro. Mereka tuh kayak, oh iya, pengetahuan, pengetahuan gitu-gitu. Politiknya adanya ternyata di konstituante, ribut. Masyumi ribut sama PNI segala macem. Jadi ya udah, Soekarno capek nanti gitu loh. Nah, kita akan belajar terlebih dahulu soal pemberontakannya. Nah, ini. Jadi waktu itu ada namanya pemberontakan kan rakyat, pemberontakan revolusioner rakyat rakyat
Indonesia atau Persmesta atau Perlawanan Rakyat Semesta gitu. Jadi katanya Kabinet Juanda ini pembangunannya cuma di Jawa anjir. Gua nggak ngerasain apa-apa dari luar Jawa gitu. Nah, dari situ akhirnya adalah pemberontakan ini. Terus ya udah, waktu itu pemimpinnya namanya Ahmad Hussein. Dia itu nuntut buat adanya otonomi daerah yang lebih luas di luar Jawa. Karena waktu itu yang bener-bener kayak dapat otonomi daerah rasanya cuma di Jawa, guys. Apalagi Jogja ya. Jogja tuh sampai ada kata daerah istimewa. Buh, iri lah bos orang-orang kayak. Jadi cuma Jogja doang yang istimewa gitu. Jadi aku nggak dianggap apa-apa. Aku bukan nasi goreng dengan telur gitu. Nah nanti ada juga namanya Letkol fans semua, namanya susah banget deh. Itu nanti dia ngelaksanain namanya Perlawanan Rakyat Semesta. Intinya sama, dia mau adanya otonomi daerah yang lebih luas di luar Jawa. Nah nanti banyak pusat-pusatnya. Ada namanya Dewan Gajah di Sumatera Utara, ada Dewan Garuda di Sumatera Selatan, ada di Sulawesi Utara namanya Dewan Maguni gitu. Ternyata PRRI atau Persemesta ini ada orang Amerika Serikat guys. Jadi usut punya usut, ini gerakan pemberontakan yang ditunggangi sama ante-ante asing. Waktu itu ketahuan ada bule yang nyusup. Namanya itu adalah ini Alan Pope. Jadi kayak nggak heran ya mereka maunya ada otonomi daerah biar mereka lebih nggak diawasin sama pemerintah pusat gitu. Ternyata ada orang Amerika Serikat. Baru ketahuan guys. Makanya dari situ akhirnya semuanya yang masuk ke PRRI atau Persemesta ini ditangkep gitu. Karena ternyata ada intervensi asing kan. Terus ya udahlah akhirnya dibikin operasi militer. Ada yang dipimpin sama ini operasi tegas namanya, daerah yang mau di ini Riau dipimpin sama Ahmad Yani. Terus ada operasi Sabta Maraga sama operasi Sadar di bawah operasi Sadar di bawah Letkol Dr. Ibnu Stoyo. Cuma akhirnya damai, kayak ya udah yang nggak mau kerjasama ditangkap, yang mau kerjasama ya udah. Dan waktu itu kebanyakan pada nyerah dan nggak mungkin banget ngebantai-bantai orang Indonesia saat itu, makanya akhirnya dikasih pengampunan gitu. Cuman sayangnya saat itu orang-orangnya kebanyakan dari Masyumi dan dari PSI, makanya kemudian keduanya itu dibubarin. Nah, Sultan Syahrir waktu itu ketua PSI, makanya dia juga jadi tahanan politik. Gitu. Dia ditangkap lah. Nah ini deklarasi Juanda, perairan Indonesia bertambah luas sampai 12 mil. Gue tahu kalian pasti udah pelajari ini di geografi ya, udah diajarin pasti. Jadi ya ini buat sekedar info aja, akhirnya dibikin perairan Indonesia seluas sampai 12 mil gitu. Gue lupa sebenarnya, tapi kayak ada kan yang kayak kalau misalnya ada kapal asing yang lewat harus izin, ada yang nggak harus izin segala macam gitu-gitu kan. Terus ya udah, itu inti dari deklarasi Juanda. Ini juga isi-isinya eh, mungkin kalian bisa baca sendiri, tapi harusnya ini nggak bakal keluar di ini ya. Maksudnya kayak sampai sedetail ini, gua rasa ini bisa bisa aja keluar sih sebenarnya, tapi ya udah kalian bisa baca mandiri nanti. Nah inilah peristiwa pembunuhannya Soekarno. Jadi waktu itu Soekarno lagi mau datang ke sekolahnya si putri-putrinya gitu. Namanya di perguruan Cikini atau Percik. Katanya waktu itu Percik lagi ulang tahun ke-15, ya udahlah Soekarno datang. Ternyata ada granat.
pas lagi penyambutan presiden. 9 orang katanya meninggal, 100 terluka, termasuk pengawal presiden. Cuma Soekarno waktu itu sama putri-putrinya selamat. Makanya ada rumor yang bilang Soekarno ini sebenarnya nggak punya agama. Dia itu nyembah Ratu Pantai Selatan. Makanya dia selalu dilindungin, kayak setiap pencobaan pembunuhan tuh nggak ada yang berhasil gitu loh ke Soekarno. Ini cuma rumor dan cuma fun fact aja yang gue ceritain ke kalian ya guys. Kayak rumornya seperti itu gitu. Cuma rumor itu banyak yang ini, katanya kayak kamarnya Soekarno dulu itu ngehadap ke ini, ke pantai selatan. Pokoknya katanya dulu tuh Soekarno tuh dilindungi sama jin lah guys gitu. Dan pelakunya ini ternyata ante-antenya gerakan PITI. Nah inilah kenapa konstituante itu gagal. Karena isinya orang-orang yang punya kepentingan di politik. Ini yang menjadi bahan belajar kuliah gue gitu loh. Kayak kalau di pemerintahan itu pasti ada aja mereka yang lebih mementingkan kepentingan golongan daripada kepentingan umum gitu loh. Ya sama konstituante ini pecah, nggak ketemu ujungnya, kayak UUD ini mau dibawa kemana gitu loh. Ya karena apa? Karena ribut mulu. Nih kalau kalian lihat nih, karena isinya banyak dari berbagai macam partai, kalian lihat. Ada yang setuju kalau tetap Pancasila aja deh. Itu didukung sama PNI, PKI, sama dua-dua partai lainnya. Yang kedua katanya, wah dasar kita harusnya Islam coy gitu. Itu dari ya udah dari partai-partai yang coraknya Islam, NU, PSII, Perti, Masyumi. Nah ada juga yang sosiodemokrat, Murba, Partai Buruh, dan Akoma. Nah, terus kalau misalnya ada orang bilang, wah PKI ini pasti ini nih. Makanya kenapa gue itu kayak somehow nggak setuju kalau misalnya dibilang PKI itu sepenuhnya apa ya, menghancurkan negara kita atau apa ya, membuat negara kita terpecah belah gitu. Karena bahkan PKI aja setuju dengan adanya Pancasila. Pancasila berarti mereka mengakui adanya Tuhan kan. Mereka bahkan nggak dukung kebijakan sosial demokrat. Mereka maunya tetap Pancasila biar lebih adil gitu. Cuman ya udah di Orde Baru akhirnya PKI ini kan nggak disukain gitu loh. Karena kebijakannya selalu pro rakyat. Tapi selain itu juga PKI ini anarkis ya guys. Jadi no wonder kalau misalnya penyelesaian PKI ini ke arah anarkis juga. Karena memang dari dulu PKI ini anarkis gitu loh. Apa-apa pakai pemberontakan, apa-apa pakai pertempuran gitu-gitu kan. Cuman ya udah, konstituante ini nggak pernah bikin undang-undang sama sekali, undang-undang dasar sama sekali, sampai akhirnya bakal dibubarin. Nah, inilah pusing si Soekarno ini, ganti kabinet mulu, konstituante kerja kagak bener, kagak becus, kagak ada nih undang-undang dasar gitu. Kapan coba Indonesia bisa maju kok kayak gini? Makanya Soekarno marah, dia bikinlah dekret presiden 5 Juli 1959. Intinya itu guys, dia nggak mau ada namanya demokrasi liberal lagi. Jadi nggak ada lagi namanya parlemen. Pemimpin cuma satu, Soekarno doang. Konstituante bubar, balik lagi ke UD gitu. Apalagi gara-gara undang-undang ini, mereka tuh fokus, nggak ada yang fokus ke Irian Barat. Itu nggak terlalu ini lagi, dipentingin lagi. Apalagi dari segi ekonomi, pendidikan, dan sosial, itu ya udah terbengkalai. Kenapa? Karena nggak ada undang-undang dasar yang pasti gitu loh. Kita ini Indonesia mau ke arah mana gitu.
Apakah nanti undang-undang dasarnya mau kayak Amerika Serikat, pendidikan terserah deh setiap negara bagian mau bikin pendidikannya kayak gimana gitu. Apakah kita ekonominya mau kayak ini, mau kayak Amerika Serikat, eh, setiap negara bebas deh, mau mereka ada yang fokusnya ke industri, ada fokusnya mau ke agraris gitu. Masalahnya undang-undang dasar aja nggak ada yang tahu mau ke arah mana ini kita geraknya. Makanya dari situ ya udah capek Presiden Soekarno kalau misalnya nggak jelas gini terus keluarlah dekret Presiden 5 Juli 1959. Konstituante dibubarin, bikin masalah terus, kagak jelas kerjanya, ribut mulu ini kalau nggak sama yang sosial demokrat, sama yang Islam, sama yang mau Pancasila terus. Terus ya udah deh pada undang-undang dasar ini kagak jelas, yang 1950 nggak ada kepastian. Namanya aja sementara, cuy. Kayak sementara. Ya harusnya ada jangka waktunya kan. Kayak mau sampai kapan nih? Masanya nggak ada ininya. Ya orang udah aja nggak ada ini kok, nggak ada yang pasti. Terus ya udah, akhirnya berlaku kembali UUD 1945. Terus nanti parlemen itu akan diganti dengan MPR dan DPAS. DPAS ini akan menjadi cikal bakal DPR gitu. Karena kayak ngerasa lu pada kagak becus kerjanya, ya udah deh, masalah politik, masalah sosial, masalah ekonomi biar gua aja yang kelarin gitu. Terus ya udah. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal Indonesia. Kita lihat deh kelebihannya dulu deh. Kelebihannya adalah adanya konferensi Asia Afrika. Wah, di sini kita dapat exposure internasional banget nih. Orang-orang tahu perjuangan kita. Orang-orang di luar negeri tahu kalau misalnya Indonesia negara yang hebat, berani speak up gitu. Terus apa namanya? Terjadi namanya pemilu. Wah, ini dalam sejarah Indonesia kita menjadi negara demokratis banget nih. Demokratis abis coy gitu. Kita bisa milih anggota DPR, kita milih anggota konstituante gitu. Terus KMB akhirnya dibatalin. Wah, kita bisa jadi negara yang sejahtera, kita udah nggak dikekang sama Belanda lagi nih gitu. Terus wilayah perairan kita jadi luas. Thanks to Juanda. Terima kasih Insinyur Juanda. Dengan deklarasi Juanda kita punya 12 mil perairan. Terus waktu itu ada namanya Bank Jawa jadi Bank Indonesia. The Java's Bank itu jadi Bank Indonesia. Katanya sih masa ini akhirnya menjadi masa yang paling demokratis selama Republik ini berdiri. Karena ya parlemen itu menggambarkan demokrasi, guys sebenarnya. Jadi kalau misalnya sekarang DPR atau ya let's say DPR sama DPD deh. Wah, ini nih kalian simulasi jadi anak hukum nih. DPD atau DPR itu bisa ngajuin yang namanya RUU atau rancangan undang-undang. Tapi kalau misalnya parlemen itu cukup persetujuan dari misalnya apa namanya senat atau dari kamar gitu loh. Jadi kalau misalnya di Amerika Serikat ada yang namanya senat dan House of Administrative. Semisal ada dari senat yang mau bikin rancangan undang-undang gitu. Ya cukup kalau misalnya mereka berdua ini setuju, ya udah undang-undang itu akan berlaku. Tapi berbeda dengan kita, DPD mengajukan rancangan undang-undang atau DPR membuat rancangan undang-undang. Itu presiden harus setuju dulu. Kalau nggak setuju ya udah undang-undangnya nggak jadi gitu. Kayak gitu guys sistemnya. Makanya dibilang masa kita yang liberal ini demokratis abis.
Cuman ya udah, namanya juga ganti-ganti mulu ya, jadi nggak stabil negara kita. Ganti kabinet, loh, ganti kabinet. Loh. Akhirnya ya udah, karena kebijakan ekonomi nggak ada yang jelas, Indonesia tuh akhirnya inflasi juga. Masalah keamanan jelas, militer aja nggak percaya sama kita, militer aja nggak mau berpihak ke pemerintah, gimana mau bikin keamanan buat masyarakat? Walaupun sebenarnya militer juga nggak bikin keamanan masyarakat sih, bikin ketakutan saat itu. Terus konflik sama militer udah jelas, bahkan sampai yang tadi Meriam itu diarahin ke istana ya, itu serem banget sih jujur. Rakyat tuh mulai nggak percaya sama pemerintah karena ya udah kabinet ganti-ganti mulu, rakyat tuh ngerasa kayak, jir kok gue nggak dikasih kepastian coy gitu, gue kayaknya udah mau ilfeel deh sama pemerintah gitu. Siapa yang cita-citanya nggak mau dikasih kepastian? Nggak ada kan? Kalian pasti ilfeel kalau misalnya ada gebetan kalian yang tidak memberi kepastian. Terus partai politik konflik mulu, ya udah, PNI sama NU sama Mas Yumi ribut aja terus itu. Kagak ada kelar-kelarnya mereka berdua itu ribut. Korupsi meluas, yang tadi pemerintah kasih kredit, kreditnya dipakai sama orang Tionghoa, kasih kredit di korupsi. Jadi ya udah, korupsi meluas gitu loh. Rakyat akhirnya jadi nggak sejahtera. Kayak gitu. Nah, demokrasi liberal udah kelar. Kita latihan soal sebelum mengakhiri kelas. Karena habis ini gue mau ngurusin posko Gombang 2 guys. Mau rapat sama anak-anak uh, panitia posko. Jadi kita mulai dari yang ini dulu deh. Tujuan sistem ekonomi gerakan Benteng adalah A. Meningkatkan kegiatan ekspor dan impor di bidang pertanian. B. Menambah dan meningkatkan devisa negara setinggi-tingginya. C. Meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. D. Meningkatkan kemampuan pengusaha Indonesia agar mampu bersaing dengan negara lain. D. Memberikan pinjaman kepada pengusaha besar untuk modal usaha. Nih, jawabannya banyak pilihan yang rancu, jadi gue akan balik lagi ke slide ini yang benteng tadi. Nih, jawaban kalian apa guys? Jawaban kalian, wow, bermacam-macam. Wow, bermacam-macam. Bermacam-macam ya. Guys, lihat guys. Pengusaha besar. Masa yang guys. Masa orang udah kaya dikasih ini guys, modal usaha guys. Masa sih guys? Masa orang kaya dikasih duit lagi guys? Enggak. Itu. Hati-hati loh guys. Jangan sampai nggak teliti loh. Nggak mungkin kan pengusaha besar dia udah punya pabrik gede, masih dikasih usaha. Ngapain anjir? Betul. Waktu itu kan ada pengusaha Arab, pengusaha Tionghoa. Jadi sebenarnya Alibaba sama eh, Benteng ini ya hampir sama. Biar masyarakat Indonesia itu nggak kalah saing sama orang Tionghoa. Bedanya kalau Benteng itu cuma langsung kasih modal, kalau Alibaba mau ada pelatihan dari orang Cina-nya dulu itu. Jadi betul ya guys yang D. Lanjut. Di bawah ini isi dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi landasan konstitusional Republik Indonesia kecuali tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950 dibangun kembali. Hah?
Berlakukan kembali Undang-Undang 1945. Dilaksanakan demokrasi terpimpin. Dibubarkan konstituante pembentukan. Ini nggak ada jawabannya nggak sih, guys? Nggak ada jawabannya nggak sih? Nggak jelas dah. Jawabannya nggak ada nggak sih? Soalnya nggak ada kecuali. Kan nih, kecuali. Kan nih, yang menjadi landasan. Jadi iya, ini masuk nih. Ini masuk. Ini masuk, ini masuk. Ini nggak secara eksplisit dijelasin. Tapi eh, jadi habis itu, jadi habis demokrasi liberal kayak gini guys. Habis demokrasi, bentar. Mana ininya? Oh, lagi saving PDF. Jadi habis liberal itu akan ke terpimpin. Jadi harusnya kayak gitu guys nih. Kalau misalnya kalian lihat ini PPT, kita nanti akan dari demokrasi terpimpin, dari demokrasi liberal akan ke demokrasi terpimpin. Itu. Jadi harusnya nggak ada jawabannya nggak sih guys? Tapi iya juga. Ini ya guys, betul betul betul. Isi dekret presiden, betul betul. Berarti jawabannya betul guys, yang C guys. Betul betul, mantap mantap. Kali ini gue yang nggak teliti. Betul betul betul. Yang C, betul betul, mantap mantap. Ternyata kalian sudah hebat ya. Lanjut. Nah, ini materi kemarin nih. Jadi penyebab terjadinya pemberontakan Andiasis di Makassar adalah A. Adanya dukungan dari pihak luar. B. Lemahnya pemerintah RI. C. Menentang masuknya TNI ke Makassar. D. Keinginan mendirikan negara sendiri. Rasa tidak puas terhadap pemerintah Republik Indonesia. Jawabannya apa guys? Jawabannya apa? Masih hafal ternyata kalian ini. Ya betul guys. Jadi TNI ini bisa kalian maknai dengan ini ya guys. Karena kalau misalnya yang kemarin itu dibilangnya adalah APRIS, tapi APRIS ini ya udah sama TNI sama aja. Mantap. Nah, ini pengetahuan geografi. Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 menetapkan batas laut teritorial Indonesia sejauh berapa kis? Berapa kis? Ya, ejet kau ini mah. Ini pasti siapa tutor tutor geografi kalian? Lupa deh gua. Bang Iben ya? Bang Iben ya? Bang Iben nggak sih? Wah, bangga nih kalian sama mereka bangga sama kalian, guys. Ini nih. Keluar ternyata loh, baru gue jelasin loh. Sistem perekonomian Indonesia pada periode 1945 sampai 1952 adalah ekonomi dualistik. Yang dimaksud dengan ekonomi dualistik adalah A. Sistem sosialisme diperlakukan dengan nasionalisme perusahaan-perusahaan swasta Belanda. B. Sistem kapitalisme warisan Belanda dengan dinominasi perusahaan-perusahaan swasta Belanda. C. Diberlakukannya dua sistem, yaitu sistem kapitalisme Belanda dan sistem kapitalisme bangsa sendiri. D. Sistem ekonomi campuran dengan sosialisme demokrasi. Di pedesaan berlaku sistem sosialisme tradisional, di perkotaan berlaku sistem ekonomi kapitalisme warisan Belanda. Kalian jawab apa, guys? Lama pada memperhatikan ternyata. Mantap gak kok kayak gitu? Oke, lanjut. Wah, ini yang kemarin lagi, guys. Ayo, siapa yang masih ingat nih materi kemarin?
Gerakan pemberontakan APRA 1950 di Bandung dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Di bawah ini tujuan utama APRA kecuali A. Ingin mengamankan kepentingan kolonialisme Belanda di Indonesia. B. Ingin mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia. C. Ingin mengamankan perusahaan-perusahaan swasta Belanda yang ada di Indonesia. D. Ingin mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. E. Ingin mempertahankan tentara tersendiri di negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat. Apa guys jawaban kalian guys? Mak, hafalnya kalian ini? Hafal ya kalian? Betul guys, jawabannya adalah D. Aduh, kalian ini. Nah, ayo. Kebijakan ekonomi untuk meningkatkan pengusaha pribumi dan Tionghoa disebut. Ini dimension Tionghoanya loh guys. Ayo A, B, C, B atau E? Tadi yang pribumi Ali atau Baba? Nah, oke, mantap. Nih, pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955 merupakan pemilihan umum yang paling demokratis sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Itu dulu benar gak guys? Itu dulu benar gak guys? Ayo, itu dulu benar gak? Benar, 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 benar. Nah, yang kedua, pemilihan umum tahun 1955 melahirkan tiga partai politik besar, PNI, Masyumi, dan PKI. Betul nggak guys? Betul nggak guys? Ayo, betul nggak guys? Ayo. Mak, ada yang benar, ada yang salah. Ayo, coba sebutin partai besar di habis pemilu apa aja? Coba. Ayo. Nah, itu dia. Ada empat, guys. Nah, ada empat, guys. Betul, betul. Jadi ada PNI iya, oke. Masyumi iya. PKI iya. Tapi ada satu lagi. NU. Nih, kalian jangan kebalik sama yang ini, guys. Nih, pasti ada dari kalian yang kebalik sama ini. Mana ya? Nih, sama ini nih. Pasti kalian kebalik sama pendukung dari Kabinet Ali Sastro II. Bukan, guys. Jadi, kan yang ditanya habis pemilu empat partai besar apa aja? PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Cuma yang dukung Kabinet Ali Sastro II itu PNI, NU, dan Masyumi. Itu guys. Jadi jawabannya ini salah. Etot nih, salah salah. Kalau atas salah bawah benar apa sih guys? C ya guys. Oke, berarti ini jawabannya C. Nah, ini nih. Pada tanggal 17 Oktober 1952, Angkatan Perang RI mengepung Istana Presiden Soekarno. Betul atau salah, guys? Betul atau salah? Betul, betul. Mantap. Betul. Nah, Angkatan Perang RI meminta diikutsertakan di dalam pemerintahan Republik Indonesia. Peristiwa ini merintis jalan menuju dui fungsi ABRI. Betul apa salah, guys? Betul apa salah? Betul, betul. Mantap, mantap. Jadi atas betul, bawah betul. Berhubungan nggak, guys? Relate nggak, guys? Sama ini. Betul nggak? Betul nggak? Nah, mantap, 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 mantap. Ya, wait. Mantap lah. Eh, apaan sih ini? A-nya jelek. Nah, nih, coba dari yang kita bahas nih. Berikut ini adalah peristiwa yang terjadi pada masa demokrasi liberal.
Ayo tadi peristiwa Tanjung Morawa terjadi nggak guys? Terjadi nggak? Terjadi nggak? Terjadi nggak? Terjadi nggak? Ayo, terjadi nggak tadi Tanjung Morawa? Ayo. Wih, belum ada yang jawab ini. Terjadi nggak guys Tanjung Morawa tadi? Nah, iya. Oke, berarti satu benar ya. Satu benar. Nah, peristiwa 17 Oktober 1952 terjadi atau enggak guys? Terjadi atau enggak? Terjadi, terjadi. Ya, oke, oke. Mantap, mantap, mantap. Terus pelaksanaan Konferensi Asia Afrika 1 di Bandung terjadi atau enggak? Emang iya guys. Bukannya itu di Jakarta guys. Bukan di Madura guys, bukan di Madura. Konferensi Asia Afrika bukan di Madura. Katanya dulu kakeknya Abong yang memimpin. Waduh, katanya dulu ini kakeknya Abong tuh pemimpin ini, Cok. Konferensi Asia Afrika. Betul ya guys, betul, betul. Nah, terus tadi katanya ada partai yang dibubarin. Betul nggak Mas Yumi sama PSI yang dibubarin? Ayo, betul nggak? Tuh, ya ya udahlah semua benar ini. Nah, kalau semua udah benar, berarti jawabannya apa guys? Oh, yang semua benar E ya? A itu apa sih? A bukannya satu 2 3 benar ya guys? Nggak sih guys? Oh, oke. Jawabannya E. What? Apaan sih jelek banget? Bentar ya guys, nge-lag. Nah, ya dengan ini kita berhasil menamatkan masa demokrasi liberal. Udah, tinggal apa? Tinggal, jadi gini, karena kalau dibuat kuisis itu dikit, jadi nanti kuisisnya akan gue berikan campuran semua demokrasi. Cuma ya udah, itu udah resmi menamatkan game demokrasi liberal. Kita pakai ini deh. Nah, mantap, mantap, mantap. Jadi ya udahlah, mau apa lagi? Kalian bisa jawab semuanya. Kalian dapat 100 tadi. Mak, udah siap gak ini masuk UGM? Langsung dapat alamat UGM itu. Nah, kalau begitu, gue akan menghentikan recording.